Aku baru saja menyesap kopi saat sekretaris memanggilku ke ruang rapat. Pagi itu, rasanya ada yang aneh. Staf-staf yang biasanya ramah hanya menunduk. Aku, Anya Kartika, 32 tahun, Kepala Divisi Validasi Akademik di Universitas Adidaya, merasa ada yang tidak beres. Di ruang rapat, Pak Bayu Permana, Wakil Rektor Bidang Akademik, menatapku datar. Aku tahu hubungan kami sudah tegang lama. Sistem yang kubangun, CVI, Sistem Validasi Akademik dan Integritas, terlalu ketat baginya. Sistem yang mencegah dia dan kroninya memanipulasi kuota dan nilai. Kamu tidak merespon permintaan akses darurat pukul 3 pagi, kata Pak Bayu. Nadanya dingin dan final. Itu kelalaian fatal. Aku terkejut. Pak, saya tidak menerima surel apapun jam segitu. CVI dirancang untuk tidak menerima override darurat tanpa autentikasi ganda. Namun, di depanku, surat PHK sudah ditandatangani malam sebelumnya. Ini sudah direncanakan. Dalam 2 menit, aksesku terputus. Emailku terblokir, kartu kerjaku mati. 8 tahunku menjaga integritas kampus lenyap begitu saja. Aku tahu, ini bukan tentang surel. Ini tentang rencananya untuk mengganti CVI dengan Smart Campus Platform, SCP, yang penuh celah. Saat berjalan gontai keluar, aku melihat Rizky, mahasiswa magang dari tim TI. Dia menjatuhkan buku. Saat aku membantunya mengambil, ia berbisik cepat sambil menyelipkan secari kertas. Dr. Bayu memaksa instalasi SCP jam 3:30 pagi. CVI mencatat semuanya. Cari ghost log. Aku duduk di kafe pinggir kampus, di depan laptop pribadiku. Perasaan marah bercampur sakit hati. Mereka tidak hanya memecatku, tapi juga mencoba menghancurkan sistem yang kubangun dengan darah dan keringat. Aku menyalakan VPN dan mulai merangkak masuk ke sistem yang kubuat sendiri, menggunakan jalur rahasia yang kuberi nama Ghost Log. Itu adalah mekanisme audit tersembunyi, dirancang untuk mencatat aktivitas administrator paling tinggi, termasuk upaya override manual. Yang kulihat membuatku marah besar. Catatan menunjukkan Dr. Bayu menggunakan kredensial curian pada pukul 3:30 pagi untuk memasukkan kode. Dia tidak hanya menginstal SCP, tapi juga mengubah nilai ambang batas kelulusan dan memanipulasi kuota penerimaan beberapa program studi favorit. Kekacauan sudah dimulai. Tak lama, aku mendapat email dari Bu Sari di bagian keuangan. Dia mencurigai transfer dana komisi yang sangat besar dari vendor SCP ke rekening pribadi Bayu. Motifnya jelas, korupsi. Yang paling menusuk adalah ketika aku menemukan rancangan metadata SCP. Bayu memastikan bahwa jika SCP gagal, kesalahan itu akan otomatis dicatat sebagai error warisan dari sistem CVI yang lama. Aku tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi reputasiku sebagai ahli sistem akan hancur, dijadikan kambing hitam untuk kegagalannya sendiri. 2 hari berlalu, kekacauan dimulai. Aku hanya mengamati dari jauh, menunggu momen sistem itu runtuh total. SCP tidak kuat menahan tekanan. Saat periode penerimaan khusus, bencana terjadi. Mahasiswa berprestasi ditolak, sementara nama-nama yang mencurigakan tiba-tiba diterima. Media mulai meliput. #integritas kampus runtuh menjadi trending. Kerugian reputasi tak terhindarkan. Sponsor beasiswa membatalkan pendanaan 50 miliar. Akhirnya Dewan Rektorat menggelar rapat darurat. Aku tahu Bayu akan mencoba menyalahkan CVI. Tepat di tengah rapat panas, Bayu mengklaim bahwa data CVI yang korup menyebabkan crash pada SCP. Saat itu juga, Ghost Log yang kutanam bekerja. Aku tidak perlu menekan tombol apapun, karena sistemku sudah mendeteksi pelanggaran tingkat tinggi yang masif. Tiba-tiba, layar digital di seluruh ruangan direksi, di lobi dan di setiap perangkat administrator menampilkan notifikasi merah besar. Integritas akademik berada di bawah 5%. Otomatis rollback sistem ditunda. Hubungi arsitek sistem CVI, Anya Kartika. Sistemku bersuara. Ia menuntut pemulihan, dan ia hanya percaya pada satu orang. Kebenaran tak terbantahkan. Tidak hanya data, tapi rekaman audio dari Ghost Log yang disimpan di server penelitian nasional pun diaktifkan. Semua orang mendengar Bayu berdiskusi tentang komisi dari vendor dan rencananya untuk menghancurkan CVI. Kerugian reputasi dan finansial akhirnya mencapai puluhan miliar. Rektor menghubungiku, bukan dengan perintah, tapi dengan permohonan maaf dan penyesalan mendalam. Anya, kami mohon, tolong kembali.
Kamu satu-satunya yang bisa memperbaiki ini. Aku setuju, tapi mengajukan 3 syarat mutlak. Bayu harus diproses hukum, Rizky si magang harus mendapat beasiswa penuh dan posisi tetap, dan universitas harus meminta maaf publik atas pemecatanku. Mereka menyetujui semua. Aku kembali. Kartu aksesku kini berstatus direktur. Otoritas penuh di tanganku. Langkah pertama, menghancurkan total SCP. Proses pemulihan memakan waktu 6 bulan. Aku bekerja dengan tim baru, termasuk Rizky, yang kini menjadi analis sistem andal. Akhirnya Dr. Bayu divonis bersalah di pengadilan. Jaksa bahkan memuji Sifai. Data digital tidak bisa berbohong. Bukti utama kasus ini berasal dari sistem yang dirancang dengan integritas, katanya. Kini, Sifai tidak hanya berfungsi, tapi menjadi standar integritas di kampus kami. Klien-klien yang sempat kabur kembali, dan reputasi universitas pulih. Aku berdiri di ruang kerjaku yang baru, melihat kampus yang ramai di bawah. Dulu, aku bekerja dalam keheningan agar sistem berjalan adil. Sekarang, aku sadar, sistem yang kubangun itu bersuara paling keras saat aku dihianati. Aku tersenyum, mengirim pesan singkat ke Rizky yang sedang menguji fitur audit terbaru. Dulu, aku menjaga sistem dalam keheningan. Sekarang, sistem itulah yang menjagaku.